Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kami membawakan materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sita Lydia Lesyangi, teman saya Siti Madania Farha. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masingnya memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan menggerakkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Kedua, menurut Zikar Cantillon tahun 1775, kewirausahaan merupakan sebagai pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga yang tertentu dan menjual pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada wajarnya seorang berisiko atau tidak kepastian. Yang ketiga, menurut Thomas Sue, inilah yang Simer sebagai kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Yang keempat, menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Simer, kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balasan jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi. Bekerja untuk masyarakat. Dengan semakin meningkatnya jumlah kewirausahaan di Indonesia, di sebuah negara, tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut, melainkan juga dapat meningkatkan kualitas negara tersebut. Bahkan negara yang semula merupakan negara berkembang bisa menjadi negara maju karena kewirausahaan. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya para wirausahawan yang memiliki kekayaan pola pikir serta ide yang kreatif. Untuk itulah, wirausahawan dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. Dengan adanya kewirausahaan atau wirausahawan yang sukses di sebuah daerah atau desa, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan warga sekitar. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus membantu tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mensejahterakan masyarakat. Karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, memiliki sifat yang jujur. Kejujuran ialah hal utama dalam memulai usaha, serta untuk menjadi wirausahawan yang sukses perlu ditanamkan sifat yang amanah. Sifat jujur di sini adalah semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan Anda dilakukan dengan baik dan tidak berbuat kecurangan. Yang kedua, disiplin. Meski dalam berwirausaha, ini adalah Anda yang menjadi pemimpin, namun tetap Anda harus menanamkan sifat yang disiplin untuk memajukan bisnis Anda. Disiplin merupakan sifat dasar dalam meningkatkan motivasi serta semangat dalam menjalankan usaha, serta hal ini juga akan berpengaruh terhadap karyawan yang dimiliki, sehingga dapat mencontohi pemimpinnya agar disiplin dalam bekerja. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Seorang wirausahawan haruslah memiliki sifat yang kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang berbeda. Apabila memiliki kreativitas yang tinggi, maka usaha yang dijalankan akan mengambil hati masyarakat. Sementara inovatif adalah suatu terobosan baru, serta seorang wirausaha harus mempunyai terobosan yang baru serta meninggalkan cara-cara lama dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat, mempunyai komitmen yang tinggi. Dalam berwirausaha diawali dengan komitmen terhadap diri sendiri dengan memegang teguh prinsip
mandiri dan realistis. Sikap mandiri dan realistis ini wajib dimiliki oleh setiap wirausahawan supaya bisa menjalankan setiap usahanya dengan baik dan bertahan sehingga jangka panjang. Putuslah sesuatu terhadap diri sendiri dan hindari menggantungkan keputusan kepada orang lain. Konsep kewirausahaan. Yang pertama, kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi yang belum tingkat di masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Jika produk yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak konsumen di masa pandemi ini, dengan sendirinya pemasok perusahaan akan meledak. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kelincahan atau kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju untuk menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, mendukung munculnya usaha kecil. Suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul pasti melibatkan banyak orang untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Keterlibatan sumber daya manusia ini, boleh diakui secara langsung atau tidak, akan membentuk karakter-karakter baru seperti pelaku usaha. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat. Lesunya perekonomian akibat pandemi berakibatkan pada meningkatnya angka kemiskinan dalam masyarakat. Namun, masih ada beberapa kegiatan ekonomi yang berjalan diharapkan mampu memberikan sogokan bagi perekonomian nasional. Dengan berbekal konsep kewirausahaan yang kuat, maka inovasi yang baru akan muncul. Dengan demikian, ruang usaha baru akan muncul sehingga menekan angka pengangguran. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Ketika seseorang dalam kondisi suatu tekanan tertentu, kadangkala akan memicu semangat berpikir yang berbeda dengan sebelumnya. Tidak jarang inovasi-inovasi baru akan muncul dari kondisi yang semacam ini, maka jika dimaknai dengan sikap yang positif. Jenis wirausaha. Yang pertama, usaha retail. Usaha retail merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjual secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim risiko, karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar retail. Usaha retail yang populer saat ini adalah jaringan minimarket yang berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi menjadi barang mewah. Jaringan internet menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan menggunakan ponsel cerdas, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha melalui ponsel kita. Inilah yang disebut sebagai industri digital. Di masa pandemi ini, usaha melalui startup digital menjadi metode yang paling dipilih oleh para pelaku usaha, baik pada skala rumahan hingga yang beromset ratusan juta rupiah per hari. Sebagai contohnya, platform Gojek yang didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem Makarim memulai usahanya di pembisnis startup hingga saat ini.
Gojek mampu mencapai level unicorn, serta Nadiem Makarim sendiri yang mampu berkembang dari pemilik bisnis dan sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, industri kreatif. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini mendorong kaum muda yang memiliki kreatif agar dapat memberi sumbangsi dalam industri kreatif di Indonesia. Industri ini murni hanya mengandalkan kreativitas anak-anak muda yang mampu menjawab peluang yang berkembang sesuai dengan keinginan pasar. Berbagai bidang usaha yang ada pada industri kreatif seperti fashion designer, penulis, copywriter, pelukis, desainer, ghostwriter, penulis artikel, dan masih banyak lagi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kewirausahaan adalah dapat membuka lapangan pekerja untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau mensejahterakan masyarakat dapat membaca pasar. Pastinya akan mendapat keuntungan yang besar, mengasah jiwa kreativitas, inovatif, dan potensi dalam diri wirausahawan, dan masih banyak lagi. Sedangkan kekurangan dari wirausaha adalah berbagai macam risiko yang dapat dihadapi, contohnya risiko kerugian atau kehilangan investasi. Jika memiliki manajemen yang kurang baik, maka dapat berisiko pada penghasilan yang tidak pasti. Dapat menjadi ketidakcocokan antar karyawan. Pastinya pelaku usaha tidak ingin usahanya menjadi kegagalan. Faktor keberhasilan menjadi wirausaha antara lain: pelaku usaha harus memiliki kemauan untuk usahanya berhasil dan tentunya tekad yang tinggi. Yang kedua, dapat membaca dan memahami pasang pasar. Yang ketiga, memiliki jiwa kreatif yang tinggi dan inovatif. Yang keempat, memiliki jaringan teman yang luas sehingga dapat memasarkan produk secara luas. Yang berikut tentunya memiliki pengetahuan tentang basic berbisnis. Yang berikut memiliki mental yang kuat, dan yang terakhir memiliki modal yang cukup. Sekian dari penjelasan yang kami sampaikan. Terima kasih.